Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1181. Jiwa mayat hidup. Mu Yun Mu Beixuan tercengang saat mendengar ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, matanya berbinar dan dia tampak berpikir. Leluhur, apakah kalian tahu racun ini? Mu Yun terkejut dan bingung. Ketika Mu Beixuan diracuni, dia segera mengirim Mu Beixuan ke Menara Linglong dan untuk dirawat oleh leluhurnya. Namun saat itu, sang leluhur secara langsung mengatakan bahwa Mu Beixuan tidak dapat disembuhkan dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya, jadi ia mengusirnya. Mengapa nenek moyang kita tampaknya mengetahui racun ini sekarang? Kami tahu, kata Linglong Danta. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Tanya Mu Yun. Karena percuma saja memberitahumu. Seru Linglong Danta, roh bencana mayat hidup adalah racun aneh yang diwariskan dari alam dewa kuno. Bahkan dewa sejati pun akan fatal jika terinfeksi. Tidak ada obatnya di dunia ini. Bisakah dewa sungguhan terinfeksi dan berakibat fatal? Mu Yun merasa seolah-olah sedang mendengarkan buku surgawi, dan itu sungguh tak dapat dipercaya. Yah, roh bencana mayat hidup hanya muncul sekali di alam dewa kuno, langsung memusnahkan seluruh ras dewa sebelum menghilang. Bahkan jika seseorang bisa mengendalikannya sekarang, mereka mungkin hanya mampu mengerahkan 30% hingga 40% kekuatannya. Itulah mengapa Mu Beixuan mampu bertahan begitu lama. Linglong dan Tawil mendesah, tapi meskipun kekuatannya hanya 30% atau 40%, tidak ada obatnya. Tidak ada keahlian medis atau pil yang akan berguna. Kakak si itu. Mu Yun menatap Xiao Chen dengan ragu. Aku hanya bilang bahwa keterampilan medis dan ramuan tidak ada solusinya, aku tidak bilang tidak ada metode lain. Kata Linglong dan tiba-tiba lagi. Metode lain. Pupil mata Mu Yun mengecil saat mendengar ini. Mungkinkah? Benar sekali. Jawab Linglong dan tegas, hanya ada satu cara di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun roh mayat hidup. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah kamu tahu bagaimana caraku mendetoksifikasi? Aku mungkin bisa menebaknya, lagi pula, itu hanya rumor. Benda itu selalu menjadi harta karun nomor satu dalam legenda dunia dewa kuno, tapi tak seorang pun pernah melihat wujud aslinya, apalagi mendengar ada yang menguasainya. Kalau saja para dewa memilikinya saat itu, mereka pasti tak akan musnah. Kata Linglong dan Tawil. Setelah mendengar ini, Xiao Chen mulai memahami sesuatu. Dia secara pribadi telah melihat dan merasakan kekuatan ajaib dari Chaos Green Lotus. Harta karun semacam itu cukup untuk membangkitkan keserakahan dalam diri siapapun, dan semua orang ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Chaos Green Lotus yang dimilikinya sekarang masih dalam tahap pertumbuhan. Chaos Green Lotus yang sudah dewasa sepenuhnya niscaya akan memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat. Tentu saja, dia mengerti alasan Linglong Danta melakukan itu, tetapi dia sama sekali tidak bisa memaafkan perilaku seperti itu. Bodoh, kau benar-benar bodoh. Mu Beixuan tiba-tiba berteriak marah, saudara si Chen punya harta karun, itu urusannya. Kalian tokoh legendaris di dunia alkimia, begitu dihormati dan berbudi luhur, tapi kalian malah mengingini hartanya. Melakukan hal seperti ini sungguh tak tahu malu. Kehendak Linglong Danta adalah leluhur yang dihormati Mu Yundu, tetapi Mu Beixuan bersikap jujur dan menunjuk mereka serta mengutuk dan memarahi mereka. Sayangnya, satu pikiran saja bisa menyebabkan kesalahan besar yang tak bisa diubah. Itu salah kita. Semua orang di Linglong Danta mendesah. Di antara keluhan itu, ada 7 bagian penyesalan dan 3 bagian ketidakmauan. Mungkin jika mereka memiliki kesempatan lagi, mereka akan tetap membuat pilihan yang sama. Karena hal itu sangat menggoda. Menurut perhitungan awal mereka, Xiao Chen masih berada di tahap awal Hedao. Dengan menggunakan kekuatan aturan Menara Linglong untuk menciptakan 3 pembunuh yang sebanding dengan mereka yang berada di puncak Hedao, mereka seharusnya bisa menangkap Xiao Chen. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen begitu kuatnya sehingga 3 orang di puncak Hedao tidak dapat melukainya sama sekali. Dan tingkat kedua bahkan lebih keterlaluan. Bagaimanapun, Menara Linglong adalah harta karun roh kekacauan. Meskipun belum lengkap, sebagian kekuatan aslinya masih tersimpan. Menara ini dapat memengaruhi pikiran seseorang secara tidak sadar, membuat seseorang secara tidak sadar mengingat masa lalu, seperti sedang dilanda ilusi tingkat tinggi. Keinginan mereka telah menyatu dengan Menara Linglong, jadi mereka secara alami dapat mengintip ingatan Xiao Chen dengan mudah. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Xiao Chen benar-benar melepaskan diri dari ilusi Linglong atas inisiatifnya sendiri, dan bahkan menghancurkan ilusi Linglong dengan pedang, memotong sudut Menara Linglong. Siapapun yang dapat dikenali sebagai master melalui hal itu, memang bukan orang biasa dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tuan Muda Si, kamilah yang kebingungan. Kami turut prihatin. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Mu Yun dan Dan Wangxing. Kuharap kau tidak melampiaskan amarahmu pada mereka. Kata wasiat Linglong Danta. Hanya karena kau mengakui kesalahanmu, bolehkah aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Xiao Chen mencibir. Tentu saja kami tidak berpikir begitu, jadi. Begitu dia selesai berbicara, 3 sinar cahaya terbang keluar dari menara dan indah yang rusak dan mendarat di depan Xiao Chen. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen membeku dan dia menatap ketiga bola cahaya itu. Inilah yang selama ini kami lindungi. Kali ini, biarlah ini menjadi permintaan maaf kami. Semoga Anda bisa melupakan semua ini dengan damai, Tuan Zi.
Mendengar ini, Xiao Chen tetap diam dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola cahaya pertama. Itu adalah buku alkimia yang diukir dari batu giok putih, bernama Tiansheng dan Dian, yang tampaknya berisi pengetahuan alkimia yang sangat berharga. Kanon alkimia suci surgawi adalah kristalisasi kebijaksanaan dan kerja keras para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Memilikinya pasti akan sangat membantu Anda, Tuan Muda. Ini memang berguna bagiku, tapi tidak cukup untuk menebus kesalahanmu. Kata Xiao Chen ringan. Kalau begitu mari kita lihat hal kedua. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya kedua menghilang, menampakkan pil emas. Apa ini? Xiao Chen bertanya. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah pil, tetapi pil ini jelas berbeda dari pil biasa. Pil skala terbalik darah naga. Kata Linglong Danta. Pil skala terbalik darah naga. Xiao Chen merenung. Yah, ini pil kekaisaran tingkat 9. Apa? Tanya Mu Yun kaget. Pil kekaisaran kelas 9. 9. Anda harus tahu bahwa dia hanya seorang kaisar dan tingkat 3 dan paling banyak hanya dapat memurnikan pil kekaisaran tingkat 3. Apa konsep ramuan kekaisaran tingkat 9? Bahkan jika 4 legenda alkimia besar dari alam Dewa Timur berkumpul bersama, mereka pasti tidak akan mampu memurnikan ramuan tingkat ini. Sejauh pengetahuannya, dia belum pernah mendengar keberadaan kaisar dan tingkat 9 di alam dewa. Leluhur, siapa yang membuat obat ini? Mu Yun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Menyebut namanya saja tidak ada artinya. Kehendak Linglong Danta seolah enggan menjawab, dan terus berkata kepada Xiao Chen, pil sisik terbalik darah naga dibuat dengan mengambil esensi klan naga sejati dan menggabungkannya dengan 3 benda suci tak tertandingi. Pil ini dapat langsung meningkatkan kekuatan fisik seseorang dan memaksimalkan potensinya. Manfaatkan potensi dan tingkatkan kebugaran fisik. Xiao Chen meraih pil skala terbalik darah naga, sambil berpikir. Benar sekali. Mengenai tingkat peningkatan tertinggi, itu tergantung pada kualitas dan potensi individu masing-masing, dan tidak dapat diprediksi. Kata Linglong Danta. Juga, ada hal ketiga yang pasti kamu sukai. Setelah mengatakan itu, bola cahaya ketiga juga menghilang, dan benih hijau muncul di depan Xiao Chen. Bab 1182. Ini. Xiao Chen menatap benih hijau itu, hatinya berubah dari bingung menjadi terkejut. Pada saat yang sama, teratai hijau kekacauan di dunia batin tampaknya merasakan sesuatu dan mulai gelisah, menunjukkan antusiasme yang besar terhadap benih hijau. Di mana kamu mendapatkan ini? Xiao Chen bertanya tentang surat wasiat Linglong Danta. Pada saat ini, dia jauh lebih tertarik pada biji cian daripada pil skala terbalik darah naga dan pil klasik suci surgawi. Kami menemukan ini di reruntuhan medan perang kuno. Awalnya, benda ini mengandung energi kacau yang luar biasa, jadi kami ingin mengolahnya dan membiarkannya berkecambah dan tumbuh. Namun, meskipun kita telah menghabiskan semua sumber daya dan mencoba segala cara, tidak ada yang berubah. Sebaliknya, energi kekacauan terus melemah, hingga kini praktis punah. Xiao Chen dapat melihat bahwa benih hijau itu memang akan layu dan sulit baginya untuk bertahan hidup. Aku sudah menerima semuanya. Sedangkan kamu. Xiao Chen masih ragu-ragu. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya lega. Kalau saja aku sedikit lebih lemah hari ini, mungkin aku akan dibunuh oleh gerombolan orang tua abadi ini demi uangku, dan akhirku akan sangat tragis. Meskipun ketiga hal yang mereka berikan itu berharga, mereka tidak dapat menebus kesalahannya. Oh, jangan khawatir tentang apapun. Setelah menyerahkan semua ini kepadamu, saatnya kita meninggalkan dunia ini. Linglong Danta menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Mendengar ini, Mu Yun langsung terkejut dan berkata, leluhur, kamu. Mu Yun, kita memang ditakdirkan untuk mati. Hanya karena latihan alkimia kitalah jiwa kita lebih kuat daripada orang biasa. Itulah sebabnya kita meninggalkan jejak roh abadi setelah kematian, yang menyatu dengan menara Linglong dan bertahan hidup dengan cara istimewa ini. Kami sudah muak dengan pendekatan ini. Sekarang, kami percayakan semua urusan kami kepadamu. Kami harap kamu bisa memberi manfaat bagi dunia. Pasti akan ada lebih banyak kesulitan dan bahaya di depan. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari menara dan indah yang rusak dan jatuh ke tubuh Mu Yun. Tak diragukan lagi, ini semua adalah benda berharga. Linglong Danta selalu melindungi benda-benda ini, dan sekarang semuanya diserahkan kepada Mu Yun. Sudah hampir waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Maafkan aku, kuharap kau tidak melampiaskan amarahmu pada Mu Yun dan Dan Wangsing. Kalimat terakhir tidak diragukan lagi ditujukan kepada Xiao Chen. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi hanya melihat ke arah menara Linglong Dan. Tiba-tiba, menara Linglong Dan yang sudah rusak mulai runtuh dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Dan di reruntuhan itu, 6 sinar cahaya melesat lurus ke atas, membakar habis sisa-sisa cahaya terakhir di langit, dan akhirnya menghilang hingga tak bersisa. Leluhur, Mu Yun berlutut di tanah dan menangis. Pada saat ini, tak seorang pun dapat memahami perasaannya. Melihat ini, Xiao Chen mendesah tak berdaya. Hasil ini bukan yang diinginkannya, tetapi dia pikir dia tidak melakukan kesalahan apapun. Linglong Dan talah yang serakah pada awalnya, namun pada akhirnya mereka memilih menghilang dengan sendirinya, dan dia tidak memaksa mereka. Saudara Zichen, maafkan aku. Mu Beixuan menghampiri Xiao Chen dan berkata, tapi bagaimanapun juga, kematian adalah urusan pemakaman, dan mereka semua telah menghilang.
Kuharap kau tidak menyimpan dendam. Aku tidak setidak masuk akal itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, masalah ini berakhir di sini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Saudara Zichen sangat pengertian dan saleh, yang membuatku mengaguminya. Mo Beixuan diam-diam menghela napas lega. Sudahlah, aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan, dan sekarang saatnya pergi. Xiao Chen merasa tidak perlu lagi tinggal di Danwang Star, jadi dia bersiap untuk berpamitan dan pergi. Saudara Zichen, apa kau terburu-buru pergi? Mo Beixuan berkata, aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Kalau mau berterima kasihlah pada Mu Yun. Ini kesepakatan antara aku dan dia. Dia yang bayar. Rasanya seperti dia menyelamatkanmu. Kata Xiao Chen ringan. Mo Beixuan terdiam. Cukup sekian. Aku masih ada urusan lain. Sampai jumpa lagi kalau kita beruntung. Xiao Chen tidak memberi Mo Beixuan kesempatan untuk mendekatinya, dan dia langsung menerobos udara dan terbang menjauh dari Danwang Star. Anak ini. Mo Beixuan tersenyum tak berdaya. Tak peduli berapa banyak orang penting yang mencoba menjilatnya, dia terlalu malas memperhatikan dan mengusir mereka. Sekarang dia ditolak dan dibenci orang lain. Ini pertama kalinya baginya. Xiao Chen mengendarai Silver Moon Shuttle kembali ke bintang Xian dan memasuki dunia batin selama perjalanan. Aku bisa melepaskanmu sekarang. Ingat untuk kembali ketika kamu menemukan tubuh yang cocok. Kata Xiao Chen kepada Jasmine. Terima kasih. Kata Jasmine penuh rasa terima kasih. Xiao Chen tidak banyak bicara dan langsung mengirim Jasmine keluar dari dunia batin. Dia meninggalkan tanda jiwa pada Jasmine, jadi jika sesuatu terjadi, dia akan bisa langsung merasakannya. Sialan. Di sini cuma sedikit makhluk hidup, dan kamu malah membiarkannya keluar. Enggak, aku juga mau jalan-jalan. Yaki bergegas mendekati Xiao Chen dengan agresif dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia dibawa paksa ke alam ilahi oleh Xiao Chen dan tinggal di sana sejak saat itu, tanpa ada kesempatan untuk keluar. Sungguh membosankan. Kau bisa mengobrol dengannya? Tanya Xiao Chen heran. Aku tidak kenal dia, tapi setidaknya dia bisa bicara dan berkomunikasi. Lihat orang ini. Yaki menamparkan kepala kilin kecil itu dan berkata dengan marah, dia mengomel seharian. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Xiao Chen. Kilin kecil di tanah tampak bingung, seolah tidak mengerti mengapa bos yang baru saja bermain dengannya dengan gembira tiba-tiba marah dan menamparnya. Tunggu sebentar lagi. Kultivasimu terlalu rendah. Kalau kau keluar, kau akan ditangkap atau dimakan. Lebih baik kau tetap di sini. Xiao Chen menolak permintaan Yaki. Manfaat yang tidak berguna. Yaki memutar bola matanya. Xiao Chen melirik Yaki dan berkata dengan tenang, awalnya aku membawakanmu hadiah, tetapi karena kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Apa? Ekspresi dan nada suara Yaki berubah saat mendengarnya. Ia tertawa dan berkata, hadiah apa? Coba kulihat. Ia tidak mengetahui seluk-beluk Xiao Chen, tetapi setidaknya ia memahami temperamen dan visi Xiao Chen. Hal-hal biasa bahkan tidak ada di mata Xiao Chen. Apa yang dibawa Xiao Chen secara khusus ke sana pastilah merupakan hal yang baik. Xiao Chen dengan santai mengeluarkan pil skala terbalik darah naga, menyerahkannya kepada Yaki dan berkata, telan. Apa-apaan? Yaki menatap pil skala terbalik darah naga dan tidak menganggapnya serius pada awalnya, mengira itu hanya pil dan semuanya sia-sia. Namun tak lama kemudian, ia tiba-tiba menatap pil skala terbalik darah naga dan menelannya tanpa sadar. Perasaan yang aneh. Yaki tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah ditarik oleh energi pil skala terbalik darah naga. Anda akan tahu setelah memakannya. Xiao Chen tidak banyak bicara dan menembak dengan jentikan jarinya. Panggilan. Pil skala terbalik darah naga terbang langsung ke mulut besar Yaki dan ditelan ke perutnya. Untuk sesaat, Xiao Chen tetap diam, mengamati perubahan Yaki. Yaki juga berhenti bergerak, dengan sikap serius, hati-hati merasakan reaksi di tubuhnya setelah pil skala terbalik darah naga memasuki tubuhnya. Bab 1183. Meskipun efek pil skala terbalik darah naga luar biasa dan dapat memaksimalkan potensi seseorang serta meningkatkan kekuatan fisik seseorang beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat dalam waktu singkat, pil itu tidak cocok untuk Xiao Chen. Bagaimanapun juga, sekuat apapun ramuan itu, ia tetaplah sebuah benda eksternal. Menurut Xiao Chen, tidaklah bijaksana untuk mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Ia lebih suka mengikuti kata hatinya sendiri tentang Tao, berlatih dengan membumi, mengambil setiap langkah dengan teguh, dan mencapai puncak di setiap alam. Sama seperti kompetisi dengan Taichu saat itu. Di masa lalu, Taichu menciptakan teknik melahap kegelapan, yang melahap asal-usul segala sesuatu untuk dikultivasikan. Tak diragukan lagi, ia adalah kultivator tercepat di dunia peri. Dalam hal ini, baik dia maupun Yan Qingcheng tidak dapat dibandingkan dengan Taichu. Namun pada akhirnya, Taichu tertinggal di belakangnya, dan kini kesenjangannya bahkan lebih besar darinya. Xiao Chen juga tahu cara melahap kegelapan, tetapi ia hanya menggunakannya saat melawan musuh dan saat ia ingin. Ia tidak mengandalkannya untuk berlatih secara normal. Kekuatan yang dimilikinya selama ini adalah kekuatan murni yang dimilikinya, tanpa sedikit pun noda. Sejauh ini, dia belum pernah bertemu dengan iblis dalam dirinya. Dia memang penasaran dengan pil skala terbalik darah naga, tetapi dia sendiri tidak mau meminumnya.
Taixu Zulong berkata bahwa Yaki memiliki darah naga, jadi pil skala terbalik darah naga adalah pilihan terbaik untuk diminum Yaki. Dengan baik. Yaki terdiam cukup lama, tiba-tiba tubuhnya yang besar bergoyang maju mundur, seakan-akan kehilangan keseimbangan. Yaki, apa yang kamu lakukan? Xiao Chen bertanya tanpa berkata sepatah kata pun. Saya merasa pusing. Celepuk. Ledakan. Yaki jatuh langsung ke tanah, menciptakan retakan besar di tanah. Namun Yaki tidak merasakan sakit sama sekali dan malah mulai tidur nyenyak. Itu seharusnya normal, kan? Xiao Chen melirik Yaki dan menduga bahwa itu karena khasiat obat dari pil skala terbalik darah naga terlalu kuat, membuat Yaki tidak dapat beradaptasi dengannya untuk sementara waktu, jadi dia perlu tidur untuk melarutkan efek obatnya. Saat terbangun, ia mungkin langsung berubah. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak lagi peduli pada Yaki dan memanggil Chaos Green Lotus. Ini untukmu. Xiao Chen menyerahkan benih hijau layu itu kepada teratai hijau kekacauan. Saat teratai hijau Chaos pertama kali bersentuhan dengan benih itu, ia menjadi gelisah. Jelas terlihat adanya hubungan yang tidak biasa di antara keduanya. Xiao Chen sepenuhnya yakin bahwa teratai hijau kekacauan akan menggunakan kekuatan hidupnya yang sangat besar untuk mengairi benih-benih tersebut, sehingga benih-benih tersebut dapat hidup kembali. Namun, yang mengejutkannya, Chaos Green Lotus benar-benar menyerap sisa energi kekacauan terakhir yang tersisa di dalam benih. Benih itu hancur total dan berubah menjadi benda hitam, yang dibuang ke tanah dengan hina oleh Chaos Green Lotus. Setelah itu, Chaos Green Lotus terjun ke dalam tanah dan menghilang, seolah-olah tertidur. Sepertinya tidak akan ada hasil untuk saat ini. Xiao Chen tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia batin dengan sebuah pikiran. Si kecil kilin bosan dan berbaring di tanah untuk tidur. Mengantuk tampaknya menjadi masalah umum di antara semua makhluk mitologi. Mereka terbiasa dengan kesendirian, dan mereka cenderung tidur selama beberapa tahun atau bahkan ratusan tahun. Setengah bulan kemudian, ketika Xiao Chen sedang dalam perjalanan kembali ke bintang Xian, batu suara fantasi di tubuhnya tiba-tiba bergerak aneh. Jelas bahwa Ningyan sedang menghubunginya. Dia mengeluarkan batu suara hantu dan mendengar suara Ningyan. Xiao Chen, di mana kamu? Aku sedang dalam perjalanan kembali ke bintang Xian, dan itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Jawab Xiao Chen. Kamu tidak perlu pergi ke bintang Xian, datang saja langsung ke bintang Nanhai. Kata Ningyan. Bintang Laut Selatan. Kenapa? Tanya Xiao Chen, bukankah persidangan di alam rahasia surgawi masih lebih dari 3 bulan lagi? Karena kita menuju alam rahasia surga, kita akan melewati bintang Laut Selatan. Pada saat itu, orang-orang dari pasukan putra dan putri kaisar lainnya akan berkumpul di bintang Laut Selatan dan akhirnya berangkat bersama. Semakin cepat kita tiba, semakin cepat kita bisa bersiap. Kata Ningyan. Baiklah, saya mengerti. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia menyingkirkan batu suara hantu. Bintang Nanhai juga berada di bawah yurisdiksi putri kekaisaran Mengqing, yang setara dengan istana asal mereka. Xiao Chen mengubah arah dan tiba di Salt Sea Star sebulan kemudian. Ningyan mungkin takut dia tidak tahu jalan, jadi dia datang menjemputnya secara langsung setelah menghubungi Huan Yinstone. Pelayan berpakaian hijau Xiaoxun juga bersamanya, tetapi pelayan lainnya tidak ada di sana. Aku ingin tahu apakah dia tinggal di Xian Star. Maaf membuat Anda menunggu. Kata Xiao Chen sopan. Betapa terhormatnya dirimu karena putri kami datang menjemputmu langsung. Bahkan Pangeran Cambrian pun mungkin tak akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Xiaoxun, gadis berbaju hijau, mengerucutkan bibirnya. Xiaoxun, berhenti bicara omong kosong. Ningyan melirik Xiaoxun dan berkata kepada Xiao Chen sambil tersenyum, selama kamu tidak melarikan diri di menit terakhir, semuanya baik-baik saja. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Xiao Chen agak jijik dengan rencana Ningyan, dia tetap menepati janjinya dan harus membalas budi. Aku tahu aku tidak akan salah tentangmu. Kata Ningyan sambil tersenyum, ayo, aku akan membawamu kembali untuk bertemu teman-temanmu kali ini. Sekarang setelah kita memasuki alam rahasia surga, kita semua berada di kubu yang sama. Apakah kamu juga akan memasuki alam rahasia surga? Xiao Chen menatap Ningyan dengan bingung. Tentu saja. Tanpa aku yang memimpin tim, bisakah kau mengendalikan situasi? Nada bicara Ningyan penuh kebanggaan. Xiao Chen mengamati Ningyan sekali lagi dengan saksama dan memastikan bahwa Ningyan berada di puncak level kultivasi Raja Ilahi. Meskipun kekuatan ini jauh lebih kuat daripada Su Tianyong dan Zhao Sheng hari itu, kekuatannya jauh lebih rendah daripada dirinya dan Jing Hanwu. Jelas, itu tidak cukup untuk menenangkan situasi. Tentu saja, dia tidak membantah Ningyan, karena hal itu tidak berpengaruh padanya. Oh, ternyata benar putri Ningyan dari bintang api ungu. Kupikir aku cuma berhalusinasi. Tepat saat ketiganya hendak kembali ke istana Neptunus, tiba-tiba terdengar suara tawar yang. Segera setelah itu, 7 pemuda yang tampaknya seusia dan mengenakan seragam berdiri di depan Xiao Chen dan 2 orang lainnya. Ketujuh orang ini semuanya memiliki tingkat kultivasi Raja Dewa. Aura mereka bertiga sebanding dengan Ningyan, dan salah satunya bahkan sedikit lebih kuat dari Ningyan. Apakah kalian, anak buah Kaisar Xiao Tian? Ningyan melirik ketujuh orang itu dan berkata sambil mengerutkan kening. Cek-cek, jarang sekali putri Ningyan mengenali kita. Sungguh suatu kehormatan.
Pemuda berpakaian hitam terkemuka itu tertawa. Kudengar kali ini Putri Ningyan mewakili Putri Mengking di pengadilan surgawi. Mungkin kita akan menjadi pesaing di masa depan. Apakah kau kartu truf di tangan Kaisar Xiaotian? Ningyan menatap pemuda berpakaian hitam itu sambil tersenyum, dengan sedikit rasa jijik dan jijik. Tentu saja aku bukan jagoan. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala, melirik Xiao Chen, entah sengaja atau tidak, lalu bertanya sambil tersenyum, Putri Ningyan, kudengar kau punya seorang jenius tingkat monster di bawah komandomu, bernama Jing Hanwu. Kira-kira diakah orangnya? Dia bukan Jing Hanwu. Kalau Jing Hanwu ada di sini, dia pasti sudah menghajar kalian semua sejak lama kalau melihat kalian berani menghalangi jalan putri kami. Xiao Xun mendengus. Oh, benarkah? Pemuda berbaju hitam itu tertawa acuh tak acuh. Meskipun Jing Hanwu terkenal, dia tidak sebanding dengan kebanyakan dari kita. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membeku, kaku di tempatnya, dan pupil matanya mengerut tajam. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat dan dingin muncul begitu mengerikan. Siapapun yang menyinggung sang putri akan mati. Bab 1184. Siapapun yang menyinggung sang putri akan mati. Yang kulihat adalah sosok kesepian dan dingin yang mendekat selangkah demi selangkah. Meskipun tampak bergerak lambat, ia telah menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata dan sudah berada di hadapanku dalam sekejap mata. Kambrium, Tuan Cambrian, Ningyan dan Xiao Xun pun pergi menyambutnya dengan sangat terkejut. Namun Jing Hanwu menghentikan mereka. Tatapan dinginnya menyapu sekelompok pemuda berpakaian hitam itu sambil berkata, demi Meng Xiaotian, aku akan mengampuni nyawa kalian. Keluar dari sini sekarang juga. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan ekspresi dingin, Jing Hanwu, beraninya kau memanggil putra kaisar dengan namanya. Aku memberimu kesempatan, tapi tampaknya kau tidak menginginkannya. Aura pembunuh tiba-tiba muncul dari Jing Hanwu yang dingin dan arogan. Kami banyak sekali, jadi kami tidak takut padamu. Pria muda berpakaian hitam itu mencibir dengan nada balas dendam. Kalau begitu pergilah ke neraka dan sesali. Begitu dia selesai berbicara, Jing Hanwu melambaikan tangannya, dan tekanan pedang yang tak terlukiskan keluar. Ledakan. Dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi bergetar hebat, dan seluruh dunia terguncang. Engah, engah, engah. Dipimpin oleh pemuda berpakaian hitam, 7 orang jenius Raja Dewa Agung tidak mampu menahannya dan langsung dihancurkan oleh tekanan pedang di tempat, sambil terus-menerus menyemburkan darah. Wah, seram sekali, inikah Jing Hanwu yang legendaris. Banyak penonton di sekitar tampak ketakutan, dan meski berdiri jauh, mereka tetap tidak dapat menahan gemetar. Hanya dengan satu ayunan pedang, ia mengalahkan 7 dewa jenius. Adegan itu sungguh mengejutkan. Bukankah kekuatan Jing Hanwu lebih rendah dari putra dan putri kaisar? Entahlah. Konon dia pernah bertukar satu pukulan dengan seorang putra kekaisaran, dan hasilnya tidak meyakinkan. Tapi itu hanya satu pukulan. Yah, meskipun dia tidak setingkat putra kekaisaran, dia mungkin berada di level putra semi kekaisaran. Putri Ningyan dari Bintang Api Ungu sungguh diberkati karena memiliki seorang jenius yang luar biasa untuk melindunginya. Ya, banyak sekali pangeran dan putri yang berusaha memikat Jing Hanwu, tetapi Jing Hanwu mengabaikan mereka sepenuhnya dan hanya ingin mengikuti Putri Ningyan. Hehe, siapa yang bisa menyalahkan Putri Ningyan karena begitu cantik? Penampilan seorang wanita adalah modalnya. Keunggulan alami ini sungguh patut ditiru. Jing Hanwu tampak tuli terhadap pembicaraan semua orang. Dengan pisau dingin, ia mendekati pemuda berpakaian hitam dan beberapa orang lainnya yang tergeletak di tanah. Niat membunuh ada di mana-mana dan tidak tersembunyi. Dia tidak benar-benar ingin membunuh orang-orang Kaisar Xiaotian, kan? Semua orang merasa ngeri ketika melihat pemandangan ini. Awalnya aku mengira Jing Hanwu hanya mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi aku tidak menyangka dia begitu berdarah dingin dan tidak bermoral. Lagi pula, kalau bicara tegas, ketujuh pemuda berpakaian hitam itu hanya menghalangi jalan Ningyan, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pelecehan. Apakah kamu akan membunuh mereka? Cek, apa ini pertama kalinya kau mendengar tentang Jing Hanwu? Pria ini hanya memandang Putri Ningyan. Dia menganggap semua orang seperti semut. Dia sangat kejam dan berdarah dingin. Beberapa orang mencibir, seolah-olah mereka sama sekali tidak terkejut dengan perilaku Jing Hanwu. Pada saat ini, pemuda berbaju hitam itu merasakan niat membunuh Jing Hanwu yang sebenarnya dan menjadi pucat karena ketakutan. Ia terus merangkak mundur, sambil merangkak, ia berkata dengan ketakutan, jangan bunuh aku tidak melakukan apapun pada Putri Ningyan. Ekspresi Jing Hanwu tetap tidak berubah saat mendengar ini. Pedang di tangannya berkilat, dan ia siap menebas tanpa ampun. Hanwu, lupakan saja. Ningyan melangkah maju untuk menghentikan Jing Hanwu di saat kritis, lagi pula, mereka anak buah Kaisar Xiaotian. Sidang di alam rahasia surga akan segera dimulai. Tidak pantas membunuh mereka sekarang. Jing Hanwu sangat tegas. Ia menyimpan pisaunya dan menahan niat membunuhnya. Di dunia ini, hanya Ningyan yang bisa membujuk Jing Hanwu. Ningyan pasti bisa membujuk Jing Hanwu. Karena dia tidak pernah membantah atau menolak perkataan Ningyan. Cepat pergi dari sini. Kalau kau benar-benar ingin bertarung, ada banyak kesempatan di alam rahasia surga. Ningyan memarahi pemuda berbaju hitam itu.
Ayo pergi. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri dan lari dengan lesu bersama pemuda lainnya. Wah, Tuan Hanwu, Anda sungguh hebat. Anda mengalahkan mereka semua hanya dengan satu gerakan. Xiaoxun melangkah maju dengan penuh semangat, penuh kekaguman pada Jing Hanwu. Ning Yan juga tersenyum dan berkata, Hanwu, terima kasih banyak kali ini. Jing Hanwu tidak menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Meski tidak ada kemarahan, siapapun bisa melihat tanda-tanda permusuhan dan peringatan. Setelah mengalahkan musuh, sekarang kau menyerang rakyatmu sendiri. Xiao Chen mengangkat bahu tak berdaya. Kau tidak akan melarang pria manapun berada di dekat Ning Yan, kan? Ekspresi Ning Yan sedikit berubah ketika mendengar ini, dan ia menjelaskan kepada Jing Hanwu, Hanwu, dia juga kandidat untuk memasuki alam rahasia surgawi. Dia tidak familiar dengan lingkungan bintang Laut Selatan, jadi aku datang untuk menjemputnya. Kali ini di alam rahasia surga, jika kalian berdua bergabung, kalian pasti tak terkalahkan. Ning Yan jelas-jelas menaruh semua taruhannya pada Xiao Chen dan Jing Hanwu, dan penuh percaya diri. Mendengar ini, Jing Hanwu menjawab dengan dingin, aku tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Aku akan membantumu mencapai harapanmu. Mendominasi, kata Xiaoxun dengan cara yang gila. Ini. Ning Yan menatap Xiao Chen, lalu Jing Hanwu, dan merasa suasananya sedang tidak baik, jadi dia berkata untuk meredakan suasana, ngomong-ngomong, masih ada waktu, kita bisa membahasnya lebih detail. Ayo kita kembali dulu. Ya. Jing Hanwu mengangguk seperti es batu, lalu berbalik dan berjalan maju. Xiao Chen, jangan pedulikan itu. Ini memang kepribadiannya. Dia agak tidak baik. Ning Yan meminta maaf. Menurutku dia orang baik, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Ah! Ning Yan terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Dia mengira Xiao Chen akan sangat marah dengan sikap Jing Hanwu, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen ternyata memiliki sikap sebaik itu. Dia terobsesi padamu, Putri Ning Yan, kau seharusnya merasa beruntung. Kata Xiao Chen, lagi pula, ketujuh orang itu hanya berada di alam Raja Ilahi, namun mereka bersikeras menantang Jing Hanwu, yang berada di tahap tengah alam Hedao. Apa kau benar-benar berpikir mereka bodoh, bahkan mereka yang bisa membandingkan diri mereka dengan seseorang setingkat putra kaisar? Ning Yan sedikit tertegun saat mendengar ini, tetapi dia tidak memahaminya sejenak. Setelah Xiao Chen, Ning Yan, Jing Hanwu dan yang lainnya pergi, di loteng tidak jauh, 7 pemuda berpakaian hitam yang dikalahkan oleh Jing Hanwu melaporkan kembali satu persatu. Putra Kaisar, aku sungguh minta maaf. Jing Hanwu terlalu jahat. Kita bukan tandingannya, kata pemuda berpakaian hitam itu dengan malu. Oh, aku tidak menyangka kalian bertujuh bisa menghadapinya. Seorang pemuda jangkung dan tegas yang duduk di tengah ruangan berkata sambil tersenyum tipis, Jing Hanwu benar-benar jenius setara putra semi kekaisaran, bahkan tanpa sumber daya berharga yang selama ini ia asuh. Dengan kata lain, dari segi potensi saja, dia tidak lebih lemah dari putra kekaisaran lainnya, termasuk aku. Putra-putri kaisar telah menerima perawatan terbaik sejak kecil dan telah dilatih dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sehingga mereka dapat memimpin generasi muda. Meskipun latar belakang keluarga Jing Hanwu tidak rendah, ia tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kekaisaran, dan sumber daya kultivasinya tidak sebaik putra dan putri kaisar. Akan tetapi, ia masih mampu tumbuh hingga ke tempatnya saat ini, yang menunjukkan potensinya yang besar. Aku memintamu memprovokasi dia hanya untuk menguji batas akhirnya. Pemuda tegas itu berkata demikian, lalu tiba-tiba menoleh ke seorang pria bergaun panjang yang terdiam di sampingnya dan berkata, Tuan Ge, Anda seharusnya melihat serangan pisau Jing Hanwu tadi. Bagaimana menurut Anda? Bab 1185. Pedangnya tajam dan kuat, mendominasi dan agung. Dunia pedangnya telah mencapai puncaknya. Dia benar-benar sosok yang menakutkan, kata pria bermarga Ge dengan nada penuh pujian untuk Jing Hanwu. Jika dia lahir di keluarga kekaisaran, dia akan dengan mudah menyapu dunia. Tak seorang pun akan memenuhi syarat untuk menandinginya. Meng Xiaotian tidak tampak kesal ketika mendengar ini. Malah, ia terkekeh dan berkata, tapi dia kan bukan dari keluarga kekaisaran. Jadi, dia masih dirugikan di hadapanku, kan? Benar. Dia 3 poin lebih rendah darimu sekarang, kata pria bermarga Ge dengan acuh tak acuh. Pemuda berpakaian hitam dan orang lain yang berdiri dengan hormat di samping dan mendengarkan dengan kepala tertunduk merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka ketika mendengar apa yang dikatakan. Tertinggal 3 poin dari putra kaisar jelas bukan hal yang bisa diremehkan. Sebaliknya, ini adalah pujian yang sangat tinggi. Dalam pikiran mereka, putra kaisar adalah sosok yang suci dan tak terkalahkan. Bisa dibandingkan dengan putra kaisar saja sudah merupakan kehormatan yang teramat besar. Sungguh merepotkan. Meng Xiaotian mendesah pelan, Meng Qing awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perebutan tahta, dan tanpa alasan apapun, dia memilih Jing Hanwu. Haha, Jing Hanwu memang tak bisa diremehkan, tapi dia tak bisa memengaruhi situasi secara keseluruhan. Meng Qing tak semudah itu mengandalkan Jing Hanwu untuk meraih kekuasaan. Pria bermarga Ge itu berkata dengan acuh tak acuh, kalau memang perlu, aku akan membantumu melenyapkannya di alam rahasia surga. Mata Meng Xiaotian berbinar ketika mendengar ini. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Ge. Karena kau sudah memilih pihakmu, tentu saja aku akan sepenuhnya mendukungmu untuk naik tahta.
Kuharap saat kau naik tahta nanti, jangan lupakan jasaku. Kata pria bernama Ge itu. Tentu saja, tentu saja. Dalam perjalanan, Ning Yan terus memikirkan kata-kata Xiao Chen. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan bertanya dengan heran, Xiao Chen, apakah kamu mengatakan bahwa Meng Xiaotian ada di sana pada saat itu, dan ketujuh orang itu menghentikanku dan dengan sengaja memprovokasi Han Wu, tetapi sebenarnya itu hanya sebuah ujian. Aku tidak menyangka kau begitu pintar, bukan? Xiao Xun melirik Xiao Chen dengan heran. Pemuda aneh ini tampak lebih muda darinya, tetapi kultivasinya hanya sedikit lebih rendah daripada Jing Han Wu, dan pikirannya juga sangat teliti. Dia sungguh orang yang luar biasa. Aku tidak tahu asal-usulnya. Kurasa dia juga menyadarinya, jadi dia menahan pisau itu. Xiao Chen memberi isyarat kepada Jing Han Wu Dao di depannya dengan tatapannya. Mendengar ini, Jing Han Wu berhenti sebentar, berbalik untuk pertama kalinya, dan menatap Xiao Chen dengan serius dengan tatapan aneh. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan dingin, kamu memang tidak buruk, jauh lebih baik daripada yang lain. Lagi pula, kau harus punya kemampuan. Kalau tidak, bukankah kau meragukan visi Ning Yan? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Jing Han Wu jelas tertegun sejenak, lalu berbalik dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bukan orang yang banyak bicara. Kurasa kalau kalian berdua bisa bekerja sama dengan baik, kalian mungkin benar-benar bisa menciptakan legenda. Ning Yan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit antisipasi dalam senyuman itu. Mendengar ini, Xiao Chen tetap diam dan bertanya, akankah Putri Kaisar Meng Qing muncul dalam persidangan alam rahasia surgawi? Dia benar-benar ingin bertemu Meng Qing dan bertanya tentang Fuxi Shen Tianxiang. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi meskipun dia tidak muncul secara langsung, dia pasti akan mengirim utusan. Tak lama kemudian, mereka tiba di istana, dan 6 orang lainnya yang berpartisipasi dalam alam rahasia surga bergegas setelah mendengar berita itu, dan semua orang bertemu. Orang-orang ini sudah saling kenal sebelumnya, tetapi mereka semua tidak mengenal Xiao Chen. Mereka semua mengobrol sebentar dengan Xiao Chen, dan Xiao Chen pun menanggapi dengan sopan. Termasuk kamu, sepertinya hanya ada 9 orang, kan? Xiao Chen bertanya pada Ning Yan, bukankah ada 10 tempat? Hei, apa aku bukan manusia? Teriak Xiao Xun dengan tidak puas. Xiao Chen, apa ekspresi wajahmu itu? Tanya Xiao Xun dengan marah. Kamu baru saja mencapai tahap transformasi Dao, kan? Xiao Chen mengungkapkan keraguannya. Kamu yakin tidak akan merepotkan? Kaulah yang menghalangi kami. Aku dan sang putri, jika digabungkan, bisa sama efektifnya denganmu. Kata Xiao Xun dengan marah. Oh. Xiao Chen menatap Xiao Xun dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Ning Yan. Meskipun ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi kedua orang ini, aura mereka sangat mirip, seolah-olah mereka telah berlatih teknik yang sama, dan itu agak tidak biasa. Sebenarnya, aku juga memutuskan untuk membawa Xiao Xun bersamaku di menit-menit terakhir. Seni bela diri yang kita berdua latih sangat istimewa, dan ketika kita bergabung, kita akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kau seharusnya punya kesempatan untuk melihatnya nanti. Ning Yan terkekeh. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Xiao Chen tidak dapat membayangkan bahwa tuan dan pelayan ini berlatih bersama. Kekuatan serangan gabungan tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Dengan bantuan Xiao Xun, Ning Yan mungkin bisa bertarung melawan seseorang di tahap awal Hedao. Setelah tinggal di Bintang Laut Selatan selama lebih dari sebulan, persiapan untuk alam rahasia surga secara bertahap sedang berlangsung, dan orang-orang dari faksi utama lainnya telah muncul di Bintang Laut Selatan satu demi satu. Pada hari ini, utusan kekaisaran yang disebutkan Ning Yan juga datang ke Bintang Laut Selatan. Ning Yan meminta Xiao Chen, Jing Han Wu, dan yang lainnya untuk berkumpul bersama. Bagaimana mungkin itu dia? Ning Yan jelas sedikit terkejut melihat utusan kaisar, dan bergumam pada dirinya sendiri. Siapa dia? Tanya Xiao Chen sambil berdiri di samping Ning Yan, matanya melirik pemuda tampan berbaju putih yang berdiri di atas. Meng Wenzu, saudara kandung kaisar. Kata Ning Yan. Oh. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, kekuatannya tampaknya sedikit lebih lemah daripada Jing Han Wu. Jing Han Wu, yang berdiri di seberang Ning Yan, sepertinya mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Ia melirik Xiao Chen, tetapi tidak berbicara. Yah, kekuatan Meng Wenzu memang lebih rendah daripada Han Wu. Lagi pula, Han Wu adalah seorang jenius super yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Meskipun Meng Wenzu lahir di keluarga kekaisaran, sebuah cabang hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk membina satu putra atau putri kekaisaran. Sumber daya yang dialokasikan untuknya tidak banyak. Sangat sulit baginya untuk berkultivasi ke tahap awal Hedao di usia semuda itu. Selain itu, Ning Yan ragu untuk berbicara. Apalagi? Tanya Xiao Chen. Ning Yan berpikir sejenak dan berkata, konon, Meng Wenzu awalnya adalah calon putra kaisar, namun kemudian, Putri Meng Qing menunjukkan bakat yang luar biasa, sehingga klan menggulingkannya dan mengangkat Meng Qing sebagai putri. Aku mengerti. Mata Xiao Chen berbinar mendengar ini. Dia sebenarnya tidak membenci adiknya, tapi malah bekerja untuknya. Ya, siapa yang bisa mentolerir hal seperti itu jika itu orang biasa? Tapi Meng Wenzu tidak menjadi terasing dari sang putri karena hal ini. Sebaliknya,
hubungan antara kedua saudara kandung itu sangat baik. Sang putri selalu merasa bersalah, kata Ningyan, dan memperingatkan Xiao Chen, posisi Meng Wenzu di hati sang putri tak tertandingi oleh siapapun, jadi jangan pernah menyinggung perasaannya. Tampaknya di benak Ningyan, Xiao Chen sangat arogan dan tidak puas dengan nasibnya, sehingga mudah baginya untuk berkonflik dengan orang-orang seperti Meng Wenzu. Aku tidak akan sesantai itu sampai menyinggung perasaannya tanpa alasan. Apa yang kau pikirkan? Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, tidak mengerti apa yang dipikirkan Ningyan. Pada saat ini, Meng Wenzu di atas panggung terbatuk kering dan akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Putri Ningyan, kali ini, atas nama Meng Qing, aku akan menjelaskan beberapa detail tentang alam rahasia surga kepadamu. Bab 1186. Setengah bulan kemudian, pasukan 6 kaisar dan 3 kaisar klan Es berkumpul bersama, dan perjalanan menuju alam rahasia surga secara resmi dimulai. Pada hari itu, hanya satu putra kaisar yang muncul, sedangkan putra-putri kaisar lainnya tetap misterius dan tidak terlihat dimanapun. Lagi pula, ujian di alam rahasia surga hanyalah satu bagian dari pertarungan mereka untuk memperebutkan tahta dan tidaklah mutlak penting, jadi percayakan saja pada bawahan atau utusan untuk menyelesaikannya. Putra Kaisar Xiao Tian benar-benar datang sendiri. Dia pasti ada di tempat kejadian hari itu dan sengaja mengirim anak buahnya untuk menguji Tuan Muda Han Wu. Bisik Xiao Xun. Ningyan mengangguk dan merenung sejenak, sepertinya Kaisar Xiao Tian lebih menghargai alam rahasia surgawi daripada putra dan putri kaisar lainnya. Apakah beliau bertekad untuk mendapatkannya? Menurut peraturan, dia tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Jing Han Wu jarang mengucapkan sepatah kata pun. Maksudnya sangat jelas. Selama Meng Xiaotian tidak berpartisipasi secara langsung, dia tidak akan menganggapnya serius dan memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Kita tetap tidak boleh meremehkan mereka. Kata Ningyan hati-hati, kalau begitu, kita akan waspada sepenuhnya terhadap pasukan Kaisar Xiaotian. 6 putra kaisar, 3 putri kaisar, dan 9 faksi, dengan total lebih dari 90 orang, menaiki kapal dewa dan terbang ke alam rahasia langit. Alam rahasia surga terletak di ruang kosmik di tepi wilayah bintang Liuyun. Awalnya, alam ini tidak dikuasai oleh klan Es, tetapi kemudian secara tidak sengaja ditemukan sebagai ruang misterius. Klan Es mengirim beberapa kelompok orang ke alam rahasia surga dan menemukan banyak harta, teknik, dan ramuan yang tersisa, dan hasil panennya sangat melimpah. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah gua kultivasi milik orang kuat di dunia dewa kuno, itulah sebabnya koleksinya begitu kaya. Akan tetapi, betapapun kayanya harta karun gua itu, setelah beberapa kali dirampok, harta karun itu pada dasarnya habis dan tidak ada yang berharga tersisa. Klan Es pernah melupakan tempat ini. Namun kemudian, klan Es tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan di alam rahasia surga sangat istimewa dan mengandung aturan-aturan aneh. Setiap beberapa ribu tahun, sebuah kristal yang sangat langka akan dihasilkan. Kristal roh bumi dan kristal roh langit. Di dunia para dewa, kristal lebih berharga daripada batu dewa. Kristal atribut, seperti air, api, angin, guntur, del, dapat digunakan untuk melatih berbagai keterampilan atribut. Adapun kristal roh langit dan kristal roh bumi, keduanya bahkan lebih langka. Kristal-kristal ini merupakan kumpulan kristal yang mengandung aura hukum langit dan bumi, dan dapat membantu orang memahami kekuatan hukum tersebut. Apa yang disebut sebagai ujian di alam rahasia surga sebenarnya adalah tentang menemukan kristal-kristal spiritual surga dan bumi. Uji coba berlangsung selama 1 bulan. Semakin banyak kristal roh langit dan bumi yang Anda temukan, semakin tinggi peringkat Anda. Pemeringkatan alam rahasia surga akan menjadi salah satu acuan penetapan putra mahkota. Klan Es memiliki 6 putra kekaisaran dan 3 putri kekaisaran. Pada akhirnya, hanya satu yang akan mampu bertahan dan naik tahta. Lebih dari sebulan kemudian, Senzu tiba di pinggiran alam rahasia surga. Wus wus wus. Hampir 100 tokoh terbang keluar dari Senzu dan dibagi menjadi 9 kubu. Karena semua orang sudah ada di sini, jangan buang waktu dan mulai lebih awal. Tiba-tiba, suara yang panjang dan dalam datang dari jurang alam semesta yang tak berujung. Segera setelah itu, saat semua orang tampak tercengang, kilatan cahaya pedang ungu menembus dari ruang dan waktu yang jauh. Pedang ilahi evolusi ungu. Kecuali Xiao Chen, semua orang yang hadir berseru, menatap cahaya pedang ungu dengan fanatisme atau kekaguman. Pedang ilahi Xian, salah satu benda suci warisan klan Es yang paling terkenal, memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan aturan dan mengganggu waktu dan ruang. Ketika klan Es menguasai alam rahasia surga, mereka mengikatnya dengan pedang ungu abadi. Oleh karena itu, saat ini pedang ilahi Xian adalah satu-satunya kunci untuk membuka alam rahasia surga. Sekarang, pedang ungu datang dari timur, dan energi pedangnya yang kuat mengabaikan jarak waktu dan ruang, menembus kehampaan alam semesta yang berjarak ribuan mil dari setiap orang. Ledakan. Kehampaan itu meledak, dan sebuah pintu masuk misterius muncul. Alam rahasia surga yang telah disegel selama 3000 tahun pun terbuka kembali. Memasuki. Ketika energi pedang menghilang, seseorang mengambil alih dan berteriak, dan orang-orang dari 9 kubu menyerbu ke depan, bergegas menuju alam rahasia surga. Xiao Chen, Ningyan, Jing Han Wu dan yang lainnya tentu saja tidak terkecuali dan bergegas masuk bersama kerumunan.
Alam rahasia surga telah tertutup debu selama 3.000 tahun, tetapi alih-alih menunjukkan jejak pembusukan, kesejukan atau kebosanan, alam itu membuat orang merasa seolah-olah berada di tanah suci dan merasa bahagia. Energi ilahi yang begitu kaya. Berlatih di sini mungkin jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk berkata gembira. Hanya 1 bulan, apakah waktu itu cukup bagimu untuk berlatih? Ya, lebih penting menemukan kristal roh bumi dan kristal roh langit. Setelah diskusi singkat, orang-orang dari beberapa faksi utama terjun ke kedalaman alam rahasia surga untuk mencari kristal roh surga dan bumi. Ayo kita berpencar dan bertindak sendiri-sendiri. Ini akan lebih efisien, kata Ningyan. Harap diingat bahwa berkelahi dan merebut kristal roh diperbolehkan di alam rahasia surgawi. Jaga baik-baik batu suara hantu di tangan kalian. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera hubungi kami dengan batu suara hantu. Aku satu grup dengan Xiao Xun dan Han Wu. Xiao Chen, kamu dan Song Si berada dalam satu kelompok. Ling Fei dan Kuang Lun ada di kelompok yang sama. 3 orang yang tersisa. 10 orang itu dibagi menjadi 4 kelompok, yang bermaksud bertindak secara terpisah untuk mencari kristal roh. Haha, Ningyan, Jing Han Wu, izinkan aku memberimu hadiah ucapan selamat terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan telapak tangan yang tak terduga menyerang Ningyan secara langsung, dan tekanan yang luar biasa membuat Ningyan merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak. Xiao Chen ingin membantu, tetapi saat dia memikirkan Jing Han Wu berada di sisinya, dia merasa tidak perlu baginya untuk terlibat. Benar saja, Jing Han Wu segera bereaksi, berdiri di depan Ningyan, mengayunkan pedangnya, dan menggunakan energi pedang yang mendominasi untuk menghadapi serangan diam-diam. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, kehampaan di sekitarnya bergetar, dan ada kecenderungan samar untuk runtuh dan retak. Energi yang tak terlukiskan menyebar, mengejutkan semua orang. Bahkan Jing Han Wu terkejut dan mundur 3 atau 4 langkah. Tangannya yang memegang pisau bergetar tanpa sadar, jelas mati rasa karena kekuatan yang luar biasa. Kambrium. Ningyan tiba-tiba terkejut. Jing Han Wu benar-benar terdorong mundur oleh serangan telapak tangan dan hampir tidak bisa menahan pisaunya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa kau bercanda? Siapa orang itu? Dia benar-benar mengusir Jing Han Wu. Beberapa orang dari golongan lain yang belum pergi juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu dan berdiri di sana dengan takjub. Jing Han Wu adalah sosok yang sangat istimewa. Sebelum pergi, atasan mereka selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap Jing Han Wu dan jangan pernah berkonflik dengannya. Karena begitu dia memasuki alam rahasia surga, Jing Han Wu tidak terkalahkan, dan tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Namun, tepat saat ia masuk, seseorang menyerang Ningyan. Jing Han Wu melangkah maju untuk menangkis serangan itu, tetapi justru terdorong mundur, tangannya gemetar tak terkendali. Ini pasti sesuatu yang tidak diduga siapapun. Han Wu, apa kabar? Tanya Ningyan dengan cemas, apakah kamu terluka? Jing Han Wu tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ekspresinya serius, dan mata gelapnya tertuju pada sosok bergaun panjang yang berputar di udara dan mendarat di sisi berlawanan sekitar 2 atau 3 meter jauhnya. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan 4 kata dingin dari sela-sela giginya. Dewa yang kuat. Bab 1187. Apa? Perkataan Jing Han Wu bagaikan guntur yang datang tiba-tiba, mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang dewa ilahi bisa memasuki alam rahasia surga? Ningyan menatap pria bergaun panjang itu dengan kaget. Alam rahasia surga selalu dibatasi oleh aturan. Kultivasi tertinggi yang dibutuhkan untuk masuk ke sini hanyalah puncak Hedao. Mereka yang berada di atas level dewa ilahi akan diblokir di luar dan tidak dapat masuk. Terlebih lagi, alam dewa ilahi bukanlah kubis, dan statusnya sangat tinggi. Bahkan putra dan putri kaisar pun tidak dapat memerintah mereka dengan mudah dan harus memperlakukan mereka dengan hormat. Alam rahasia surga hanyalah satu bagian dari pertarungan memperebutkan tahta, dan tidak ada gunanya mengirimkan seorang dewa ilahi yang kuat. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun dari alam ilahi yang pernah datang ke alam rahasia surga. Pria bergaun panjang ini jelas-jelas melawan akal sehat. Cek-cek, Jing Han Wu, kau menerima serangan telapak tanganku dengan begitu cepat dan hanya mundur beberapa langkah. Kemampuanmu membuatku takjub. Lelaki bergaun panjang itu menatap Jing Han Wu sambil tersenyum tipis, dan ada nada menggoda dalam suaranya. Kenapa pura-pura munafik? Kau bahkan tidak mengerahkan setengah kekuatanmu saat serangan telapak tangan itu. Kata Jing Han Wu dingin. Bahkan saat menghadapi alam Raja Dewa, dia tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Karena kau tahu betapa kuatnya senior G, mengapa kau tidak bersujud kepada kami dan memohon belas kasihan? Seorang pemuda berpakaian hitam melangkah maju dan menatap Jing Han Wu dengan sinis. Anda. Ningyan menatap pemuda berpakaian hitam itu dan beberapa orang lainnya, dan kemarahan muncul di hatinya. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan meminta Jing Han Wu untuk membunuh orang-orang itu hari itu juga, jadi aku tidak perlu khawatir sekarang. Pisau pembunuh tak berujung. Tiba-tiba, kekuatan suci Jing Han Wu melonjak, dan ia mengayunkan pisau di tangannya dengan ganas. Seekor naga pisau yang dibentuk oleh niat membunuh muncul dan menelan pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya. Senyum sinis pemuda berpakaian hitam itu kaku, tergantikan oleh rasa takut yang tak berujung.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jing Hanwu berani menyerang dewa yang kuat, dan langkah pertamanya akan berakibat fatal. Mendengus. Namun, pria bermarga G itu dingin dan marah. Ia mengulurkan tangan besarnya, meraih naga pedang terbang itu dengan tangan kosong, dan memutarnya dengan keras. Peng! Daolong ditangkap dan diledakkan dengan tangan kosong, kekuatan pedangnya lenyap, bahkan terpental ke arah Jing Hanwu, mendorong Jing Hanwu mundur 3 langkah. Meskipun Jing Hanwu kuat dan sering dibandingkan dengan putra kaisar, pada akhirnya ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka jika dibandingkan dengan alam dewa ilahi. Bahkan pangeran yang paling terkemuka pun tidak akan berani mengatakan bahwa ia mampu melawan alam dewa ilahi di tahap Hedao, dan paling-paling ia hanya mampu bertahan sebentar saja. Jing Hanwu, kusarankan kau berpikir 2 kali sebelum bertindak di hadapanku. Ini adalah alam rahasia surga. Jika aku membunuhmu di sini, Putri Mengqing tidak akan berani mencari masalah denganku. Kata pria bermarga G itu dengan dingin. Mendengar ini, Jing Hanwu terdiam sejenak. Ning Yan juga dengan cepat berkata, Senior G, mengapa Anda harus berdebat dengan kami, para junior? Aku tidak dendam padamu, tapi kita masing-masing melayani tuan kita sendiri. Karena aku berjanji pada Kaisar Xiaotian bahwa aku akan meraih juara pertama dalam ujian surgawi, tentu saja aku harus berusaha. Pria bermarga G itu berkata dengan tenang, Jing Hanwu adalah pesaing terkuatku. Sudah sepantasnya aku menghadapinya terlebih dahulu. Senior, kau bercanda. Tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaingmu. Jika kau ingin menjadi yang pertama, kami tidak akan menjadi penghalang. Sebaliknya, kami bisa membantumu. Kata Ning Yan cepat. Ning Yan awalnya bertekad untuk mengamankan posisi pertama dalam ujian alam rahasia surgawi. Namun, setelah seorang dewa ilahi muncul, ia terpaksa mengubah strateginya dan puas dengan posisi kedua. Lagi pula, bahkan jika mereka semua digabung, mereka tidak akan mampu melawan dewa ilahi. Jika mereka membuat marah pihak lain, mereka bahkan mungkin terbunuh. Saya yakin sang putri akan dapat memaafkannya. Oh, kau membantuku. Pria bermarga G itu menatap Ning Yan sambil tersenyum. Baiklah, jika kita bergabung dengan para senior kita, maka 7 faksi lainnya tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Pada akhirnya, para senior akan menempati posisi pertama, dan kita akan menjadi yang kedua. Kata Ning Yan tulus. Haha, perlukah? Pria bermarga G itu menyipitkan mata dan tersenyum. Tak seorang pun di sini yang bisa menandingiku. Jika aku menginginkan kristal roh bumi dan kristal roh langit, semua orang harus menyerahkannya dengan patuh. Kenapa mereka repot-repot bergabung dengan kelompokmu? Ini. Ning Yan terdiam. Memang, dia berpikir terlalu sederhana. Seorang dewa ilahi benar-benar tak terkalahkan di alam rahasia surga dan tidak perlu bersekutu atau bekerja sama dengan yang lain. Tapi, pria bermarga G itu tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Tatapannya yang sedikit jahat dan agresif tertuju pada Ning Yan, lalu berkata sambil tersenyum, akan terlalu membosankan jika aku tinggal di sini selama sebulan tanpa melakukan apapun. Akan lebih menyenangkan jika ada wanita cantik di sisiku untuk mengobrol dan menghilangkan kebosanan. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ning Yan sedikit berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang guru senior setingkat dewa akan begitu terobsesi dengan kecantikan. Ini sama saja dengan memperjelas bahwa dia mendedikasikan dirinya kepadanya. Reputasi Putri Ning Yan terkenal di seluruh wilayah bintang Liu Yun. Bahkan aku, Putri, langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu. Pria bermarga G itu sama sekali tidak takut dikritik atau ditertawakan, dan nadanya sangat tajam. Senior, kamu. Ning Yan merasakan hawa dingin. Meskipun dia juga menganggap dirinya agak sombong dan berkuasa, dan suka bergantung pada yang kuat, dia bukan tipe orang seperti pria bernama G, dan dia tidak akan menjual tubuh dan kepolosannya. Dia mengagumi bakat-bakat seperti Jing Hanwu dan ingin dekat dengan mereka yang berkuasa setingkat putra dan putri kaisar. Meskipun lelaki bermarga G itu adalah dewa-dewa, dia bukanlah targetnya. Jika kau berani mempunyai pikiran yang tidak pantas tentang dia, aku akan membunuhmu saat aku maju ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Jing Hanwu, dan dia mengangkat pisau di tangannya lagi, mengarahkannya langsung ke pria bernama G. Saat ini, dia tidak mempertimbangkan perbedaan kekuatan antara dirinya dan pria bernama G. Dia hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Ning Yan menderita penghinaan atau luka apapun. Jing Hanwu, kaulah yang bisa melakukan itu. Pria bermarga G itu mencibir dengan nada meremehkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau cukup berbakat, kau bisa dengan mudah memasuki alam penguasa ilahi. Percayalah, kesulitan mencapai alam penguasa ilahi itu di luar imajinasimu. Kalau tidak, mengapa kau pikir penguasa ilahi begitu langka di klan kekaisaran? Hanwu, tidak disarankan untuk menghadapinya secara langsung untuk saat ini. Mari kita jalani selangkah demi selangkah. Bisik Ning Yan untuk membujuk Jing Hanwu. Putri Ning Yan, bagaimana menurutmu tentang lamaranku? Tanya pria bermarga G, tinggallah bersamaku untuk sementara waktu. Aku jamin kau akan mendapat tempat kedua. Saya. Ning Yan ragu sejenak dan tampaknya akhirnya membuat keputusan. Tetapi ketika dia hendak berbicara, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari kedalaman alam rahasia surga. Segera setelah itu, puluhan sinar cahaya yang menyilaukan terbang cepat di ruang kosong. Apa itu?
Semua orang terkejut dan bingung saat melihat puluhan lampu putih menyilaukan yang berkelebat lewat. Saya merasakan aura suci, sepertinya itu adalah harta karun. Apa? Apakah masih ada harta karun di alam rahasia surga yang belum sepenuhnya digali? Kejar mereka, jangan biarkan mereka lari. Awalnya, semua orang datang ke sini hanya untuk mencari kristal roh langit dan bumi, tetapi sekarang tiba-tiba sekelompok harta karun yang baru saja muncul di dunia muncul, membuat hati mereka bersemangat, dan mereka mengikuti cahaya putih dengan putus asa. Apakah itu benar-benar harta karun? Kesadaran spiritual lelaki bermarga G yang berada pada level Raja Dewa itu tentu saja lebih nyata dibanding manusia biasa. Pada saat itu, dia tidak lagi mempedulikan Ning Yan dan hanya mengikuti cahaya putih dan menghilang. Semuanya ikuti rencana dan bubar. Ning Yan segera mengambil keputusan dan membubarkan kerumunan. Ia lalu membawa Jing Hanwu dan Xiaoxun berlari ke satu arah. Bab 1188. Sepertinya masih ada rahasia yang belum diketahui di alam rahasia surga. Melihat kerumunan yang bubar dalam sekejap mata, Xiao Chen berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Klan Es menemukan alam rahasia surga ratusan ribu tahun yang lalu. Logikanya, semua rahasia di sini seharusnya sudah terungkap. Namun, munculnya cahaya putih secara tiba-tiba tadi, menandakan bahwa masih ada rahasia yang belum diketahui di alam rahasia surga. Xiao Chen, saatnya kita bertindak. Meskipun kita hanya punya waktu sebulan, jumlah kristal roh surgawi yang diproduksi di alam rahasia surga terbatas. Kita harus berpacu dengan waktu. Seorang pemuda bertubuh tinggi kurus dan berwajah bulat berjalan mendekati Xiao Chen dan menepuk bahunya dengan akrab. Namanya Song Si. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu mengenalnya, mereka bertemu dan saling mengenal. Menurut pengelompokan Ning Yan sebelumnya, Xiao Chen dan Song Si berada dalam kelompok yang sama dan harus bertindak bersama. Xiao Chen melirik Song Si dan bertanya, apakah kamu tidak tertarik dengan harta karun yang terkandung dalam cahaya putih? Memangnya kenapa kalau aku tertarik? Bahkan dewa tertinggi pun berusaha merebutnya, jadi aku tidak punya kesempatan. Song Si mengangkat bahu dan berkata, lebih baik aku fokus mencari kristal roh itu. Putri akan memberiku hadiah saat waktunya tiba. Sikapmu bagus sekali, kata Xiao Chen sambil terkejut. Hehe, aku tahu tempatku. Song Si tertawa. Kalau kamu, ayo kita bertindak bersama. Beberapa hal memang harus diserahkan pada takdir. Tak perlu dipaksakan, kata Xiao Chen santai. Faktanya, Xiao Chen baru saja melihat sekilas dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa cahaya putih itu berisi ramuan, teknik, dan harta spiritual, tetapi nilainya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak terlalu tertarik. Sederhananya, dia tidak menyukainya. Alasan mengapa Dewa Ilahi bernama Ge mengejarnya mungkin karena dia tidak melihatnya dengan jelas pada awalnya, dan dia pasti akan kecewa ketika berhasil menyusulnya. Xiao Chen dan Song Si tidak berniat mengejar Bai Guang, jadi mereka berjalan bersama ke arah lain. Alam rahasia surga tidak diragukan lagi adalah ruang yang sangat kosong, dengan cahaya yang sangat redup dan gelap gulita, persis seperti berjalan di jalan pada malam hari. Namun dalam kegelapan, satu atau dua kilatan cahaya sesekali akan muncul. Itulah yang disebut kristal roh, yang dipadatkan dari energi ilahi dan unsur-unsur khusus ruang angkasa, atau bahkan dipadatkan dari semacam hukum tertentu. Tidak diketahui apakah Xiao Chen dan Song Si sangat beruntung, tetapi saat mereka berjalan, mereka melihat banyak kristal bersinar dan mengambilnya di sepanjang jalan. Wah, jalan ini bagaikan jalan surgawi. Aku akan kaya sekarang. Kegembiraan Song Si tampak jelas, tetapi dia berusaha sekuat tenaga menahannya, tidak membiarkan dirinya berteriak terlalu keras, karena takut orang lain akan mendengarnya dan ikut bersaing dengannya. Xiao Chen tetap tenang dan tidak peduli dengan kekhawatiran Song Si. Jalan yang mereka tempuh benar-benar berlawanan dengan jalan yang ditempuh orang lain, jadi tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada seorang pun yang dapat mendengar mereka. Kristal. Xiao Chen membungkuk, mengambil batu kristal dengan cahaya putih terang di sisi jalan, dan membolak-baliknya di tangannya. Itu memang mengandung kekuatan khusus. Xiao Chen merasakan energi aneh dari kristal mengalir ke tubuhnya, dan dia merasa itu menarik. Xiao Chen, kenapa kau tampak begitu tidak bersemangat? Tanya Song Si penasaran. Baru kurang dari 2 jam, dan kita sudah menemukan 6 kristal roh surgawi dan 24 kristal roh bumi. Sang putri pasti akan terkesan dengan kita. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kau yang mengambilnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Dengan baik. Song Si memikirkannya dan tampak seperti dialah yang berlari di depan sepanjang waktu, sementara Xiao Chen perlahan mengikutinya dari belakang, hanya mengambil sepotong kristal roh bumi. Xiao Chen, kau tidak mengerti arti kerja sama tim, kan? Kata Song Si sambil tersenyum, kita menemukan benda ini bersama-sama. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengambilnya. Tentu saja, ini semua berkat kita berdua. Aku tidak akan mengambil semuanya sendiri. Bukan itu maksudku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi kamu cukup setia. Hei, ayo pergi. Mungkin ada lebih banyak harta karun di depan. Kita tidak bisa merebut harta karun itu, tapi ini berkah tersembunyi. Ada banyak sekali percabangan di alam rahasia surga, dan percabangan itu begitu rumit sehingga belum pernah ada seorang pun yang mampu menggambar peta lengkapnya.
Xiao Chen dan Song Si terus berjalan masuk lebih dalam ke lorong itu, namun lama-kelamaan mereka merasa lorong itu makin gelap, suasananya menjadi sedikit salah dan kristal roh pun makin langka. Hal ini membuat Song Si agak putus asa. Ia berkata, Xiao Chen, kurasa kita harus kembali. Energi spiritual di sini semakin menipis. Kurasa tidak akan ada lagi kristal spiritual. Jangan terburu-buru, lihat lebih dalam. Xiao Chen tidak terburu-buru dan ingin menjelajahi ujung jalan. Song Si tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Chen. Keduanya terus menyelam lebih dalam selama sekitar setengah jam. Tiba-tiba, dua sinar cahaya putih terbang keluar dari kedalaman di ujung, dan hendak menerjang di depan Xiao Chen dan Song Si. Yaitu, Song Si tertegun sejenak, lalu senang. Aku tidak mengejar harta karun itu sebelumnya karena aku merasa aku tidak cukup kuat untuk merebutnya dari orang lain. Tapi sekarang hanya ada dia dan Xiao Chen di sini, dan dua lampu putih muncul begitu saja, masing-masing satu untuk mereka. Bagaimana mungkin dia menolaknya? Xiao Chen, yang di sebelah kirimu, yang di sebelah kananku. Song Si berkata demikian, lalu melompat dan meraih cahaya putih di sebelah kanan di tangannya. Melihat ini, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan sebuah kekuatan tak terlihat merobohkan cahaya putih di sebelah kiri dan mengambil benda itu. Kesuksesan. Song Si tidak menyangka akan semudah itu dan sangat gembira. Dia membentangkan telapak tangannya, cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan sebuah item gulungan muncul. Mungkinkah itu sebuah teknik? Song Si tidak sabar untuk melepaskan talinya. Tiba-tiba, energi aneh muncul dari gulungan itu dan langsung melesat ke alis Song Si. Song Si terkejut dan langsung diserang. Ekspresinya menjadi muram dan ia berdiri kaku seperti zombie yang kehilangan jiwanya. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga merasakan bahwa manik-manik di tangannya memancarkan energi aneh, yang langsung menusuk jiwanya. Hei, ternyata ada jiwa yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dewa ilahi itu kamu. Tawa jahat terdengar dalam pikiran Xiao Chen. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan jiwa disuntikkan, sepenuhnya menyerang lautan kesadaran Xiao Chen, seolah-olah ingin menguasai kesadaran Xiao Chen dan mengambil alih. Apa yang kau pikirkan? Keluar dari sini. Xiao Chen hanya mendengar teriakan dingin, dan tekanan absolut yang melampaui 9 surga bergema di lautan kesadarannya. Jiwa aneh yang menyerbu lautan kesadaran Xiao Chen tiba-tiba disambar jutaan guntur, dan runtuh di tempat dan terbang keluar dari lautan kesadaran Xiao Chen. Kau, bagaimana mungkin? Suara luar biasa dari jiwa aneh itu terdengar. Xiao Chen menatap gas hitam yang mengambang di udara dan bertanya dengan serius, kamu ini apa? Aku orang yang tidak berguna. Umpat jiwa hitam yang tersisa itu dengan marah. Tidak ada apa-apa. Xiao Chen menatap aneh pada sisa jiwa hitam itu. Apakah masih adakah orang yang menyebut dirinya tidak berharga saat ini? Jiwa sisa energi hitam itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia menjadi marah dan berkata, bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Bab 1189. Kau bodoh sekali, tapi kau terus menyebut dirimu orang suci. Apa kau tidak menganggapnya lucu? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh, menatap roh hitam yang tersisa. Dengan raut wajahmu yang mengerikan ini, kau masih ingin menguasai tubuhku. Santo ini tidak mencoba menguasai tubuhmu. Aku hanya melihat jiwamu kuat, jadi aku ingin menggunakan jiwamu untuk memelihara jiwaku dan membantuku pulih. Kata jiwa sisa hitam itu. Kau pikir kita sangat akrab. Kenapa kau masuk tanpa izinku? Nada suara Xiao Chen merendah. Ia mengangkat tangannya, memadatkan energi pedang, dan menebas. Sialan, kau kejam sekali. Jiwa hitam yang tersisa tahu bahwa Xiao Chen tidak mudah dihadapi, jadi ia segera berlari ke kedalaman kegelapan dan menghilang tanpa jejak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Xiao Chen menebas udara dengan pedangnya. Tanpa kejutan besar, atau niat untuk langsung mengejar, ia justru berjalan menuju Song Si. Jiwanya terluka, tapi tidak serius. Orang itu benar-benar tidak bermaksud membunuh siapapun. Xiao Chen memeriksa kondisi Song Si dan memberinya sedikit kekuatan suci untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Namun, Song Si mungkin tidak akan bangun dalam waktu singkat. Tentu saja, tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk menjaga Song Si sepanjang waktu, atau menjaga Song Si yang tidak sadarkan diri di sisinya. Setelah memikirkannya, Xiao Chen menyeret Song Si ke tempat terpencil dan menutupinya dengan rumput liar. Seharusnya tidak apa-apa. Meninggalkan Song Si, Xiao Chen mengejar ke dalam kegelapan pekat. Ketika jiwa hitam itu melarikan diri, ia meninggalkan jejak di angkasa. Orang biasa tidak dapat menangkapnya, tetapi Xiao Chen dapat dengan jelas merasakannya. Kamu berlari cukup cepat. Xiao Chen mengejar selama lebih dari setengah jam, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak jiwa hitam itu, dan dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia muncul di persimpangan 3 arah dan berada dalam dilema. Karena dia menemukan jejak jiwa hitam di ketiga jalan tersebut. Trik atau kloningan? Xiao Chen berpikir. Tiba-tiba dia berbalik di tempat, kekuatan sucinya mengalir, tubuhnya berubah menjadi hantu, dan bergegas menuju percabangan pertama di jalan. Tepat setelah Xiao Chen menyerbu masuk selama sekitar selusin napas, lingkaran sihir misterius tiba-tiba muncul di percabangan jalan, menghalangi ketiga persimpangan. Bajingan kecil, kau tidak akan mati kali ini. Dalam kehampaan yang gelap, sebuah bola energi hitam muncul, memancarkan tawa yang jahat dan puas diri. Jelas, ini jebakan yang dirancangnya.
Kemanapun Xiao Chen bergegas, ia pada akhirnya akan terjebak di dalamnya dan tak akan pernah bisa melarikan diri. Hampir saja, untung saja saya punya cadangan. Tiba-tiba terdengar suara menggoda dari belakang, menggemparkan seluruh udara hitam. Kamu. Roh hitam yang tersisa menatap Xiao Chen yang berjalan dari belakang dan bertanya dengan heran, kamu tidak masuk. Kamu tidak ada di sana, kenapa aku harus masuk? Kata Xiao Chen dengan tenang, aku tidak punya kebiasaan terjebak. Tapi aku jelas melihatmu. Tian Feng Jiying. Kata Xiao Chen santai, apa yang kau lihat dengan matamu belum tentu benar. Kau terlalu ceroboh. Mendengar ini, jiwa yang tersisa dari energi hitam itu teringat bahwa sebelum Xiao Chen menyerbu, ia tiba-tiba berbalik di tempat. Ia pasti telah merapal mantra pada saat itu. Sialan, dia tidak menyadarinya sedetik pun. Siapa kau? Roh hitam yang tersisa itu tak lagi berani meremehkan Xiao Chen dan bertanya dengan dingin, dengan kemampuanmu, kau seharusnya tak ikut serta dalam ujian sepele seperti klan es. Tentu saja aku punya alasan. Xiao Chen menatap roh hitam yang tersisa dan berkata, tapi dibandingkan dengan ini, aku lebih penasaran dengan identitasmu. Sepertinya kau sudah berada di alam rahasia surga selama bertahun-tahun, tapi mengapa orang-orang klan es belum menemukanmu? Mendengar hal itu, sisa jiwa dari roh hitam itu berkata dengan nada menghina, selama aku tidak ingin mereka mengetahui keberadaanku, itu hanyalah mimpi yang bodoh. Kau sudah seperti ini, tapi masih saja sombong. Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, siapapun di level Dewa Ilahi bisa membunuhmu sekarang juga. Alam kedaulatan ilahi. Roh hitam sisa itu mencibir, kau pikir aku ini apa? Aku bisa menghancurkan alam kedaulatan ilahi hanya dengan satu pikiran. Haha, begitukah? Xiao Chen mencibir, sepertinya ada dewa ilahi di luar sana. Kenapa kau tidak menghancurkannya sampai mati dan biarkan aku melihatnya? Tidak perlu begitu. Orang suci ini tidak punya dendam padanya, tapi kau. Cahaya tajam menyambar di udara hitam, menatap Xiao Chen seperti ular berbisa. Mau membunuhku? Tanya Xiao Chen dengan tenang, aku tidak dendam padamu, kan? Tapi kau jauh lebih mengerikan daripada dewa ilahi itu. Kata roh hitam yang tersisa. Kalau menyangkut faktor-faktor yang tidak pasti, cara terbaik adalah melenyapkannya secara langsung, terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Cara berpikirmu memang sangat mendominasi, tapi apa kau punya kemampuan untuk membunuhku? Cibir Xiao Chen. Mengapa tidak mencobanya? Begitu dia selesai berbicara, gas hitam itu tiba-tiba mengembang dengan hebat dan berubah menjadi kabut yang menyelimuti Xiao Chen dan mengaburkan pemandangan di sekitarnya. Xiao Chen berdiri diam, tidak dapat melihat apapun kecuali udara hitam tak berujung. Bermain trik. Xiao Chen tampak tenang saat dia mengayunkan pedangnya dan membelah udara hitam. Udara hitam berangsur-angsur menghilang, dan cahaya aneh muncul, dan apa yang muncul di depan mata Xiao Chen adalah tangga batu yang megah dan hikmat. Tangga batu itu begitu tinggi hingga mencapai awan. Dari sudut pandang Xiao Chen, ia tak bisa melihat ujungnya. Namun justru karena hal inilah, ia membangkitkan imajinasi tak berujung dan membuat orang penasaran seperti apa pemandangan di atas anak tangga batu tersebut. Menarik. Xiao Chen tersenyum misterius, tanpa rasa takut, melangkah ke tangga batu, dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ini jelas bukan tangga batu biasa. Saat Xiao Chen menginjaknya, ia jelas merasakan tekanan yang sangat berat, seperti tekanan laut dalam, yang membuatnya tuli dan membuatnya merasa sesak napas. Namun, Xiao Chen bukanlah orang biasa. Ia menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, membiarkan tekanan berat menerpanya tanpa mengubah ekspresi atau kehilangan ritmenya. Tak lama kemudian, dia telah menaiki anak tangga ke-30. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan kuat dari laut dalam menghilang, dan guntur bergemuruh turun, menghantam Xiao Chen dengan keras. Jika orang lain dengan tingkat kultivasi Hedao ada di sini, mereka pasti akan hancur berkeping-keping oleh guntur. Tetapi Xiao Chen membiarkan guntur menyambarnya tanpa mengubah sikapnya. Tubuh yang ditempa oleh asal mula kekacauan dan teratai hijau kekacauan telah menjadi luar biasa kuat. Bahkan tanpa menggunakan alat pelindung apapun, guntur surgawi itu hampir tidak dapat melukainya sama sekali. Hanya itu saja. Xiao Chen mendongak ke atas tangga batu, nadanya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menentang kekuatan surga. Haha, kamu benar-benar punya modal untuk bangga seperti itu. Ayo ke atas dan biarkan aku menunjukkan wajah asliku. Sebuah suara yang familiar datang dari puncak tangga batu, mengundang Xiao Chen. Xiao Chen tidak menjawab. Ia melompat, melanggar aturan ruang alien dengan satu kaki, memanjat puncak, dan mencapai puncak tangga batu. Awan terbelah dan langit menjadi cerah. Setelah menembus puncak awan, Xiao Chen tiba di sebuah alun-alun terbuka. Tanah di sekitar alun-alun dipenuhi dengan berbagai pedang. Pedang kuno, pedang abadi, pedang dewa, pedang iblis, pedang setan. Jajaran pedang yang mempesona, meliputi segalanya. Meskipun banyak dari pedang ini yang rusak dan tidak lengkap, kekuatan pedang yang dikandungnya tidak terlukiskan dan tidak ada habisnya. Seluruh ruang itu juga dipenuhi dengan tekanan pedang kuat yang belum pernah dialami Xiao Chen sebelumnya, seakan-akan dapat dengan mudah mencabik-cabik dewa ilahi yang kuat. Apakah ini makam pedang? Xiao Chen mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi serius. Bab 1190. Selamat datang di kota suciku di langit. Sambil menatap makam pedang misterius itu, saya terkejut melihat sebuah singgasana yang diukir dari kristal paling sempurna di dunia.
Di atas singgasana, seekor kerangka putih menopang kepalanya dengan lengan kerangkanya, bersandar pada sandaran tangan singgasana, melirik Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Tentu saja, karena itu adalah kerangka, matanya kosong, dan aku tidak tahu apakah itu benar-benar melihat Xiao Chen. Xiao Chen sedikit terkejut saat melihat kerangka putih itu, lalu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, apakah ini wujud aslimu? Kaulah orang pertama yang melihat wajah asliku sejak aku terdiam. Kata si kerangka sambil mengetuk-ngetuk sandaran tangan singgasana dengan jarinya. Dibandingkan dengan udara hitam sebelumnya, sekarang memancarkan keagungan dan dominasi. Meskipun sikap dan tindakannya tampak agak sembrono dan berlebihan, justru itu merupakan perwujudan kepercayaan dirinya yang mutlak. Ketika dia datang ke kerajaannya, dia tampaknya tidak lagi menganggap serius Xiao Chen. Aku sungguh tidak bisa memuji penampilanmu. Aku lebih suka tidak melihatnya, agar tidak mimpi buruk di malam hari. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Manusia bodoh memang selalu dangkal. Bagiku, penampilan yang menarik itu tak berguna. Kalau aku mau, aku bisa menciptakan manusia hanya dengan pikiran, membuatmu lebih tampan darimu. Tapi itu tak perlu, kata si kerangka. Xiao Chen tidak meragukan pernyataan ini. Bagi mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, menciptakan daging dan darah dengan satu pikiran adalah hal yang sangat umum. Apakah kau mayat hidup? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Hanya mayat hidup yang mempunyai estetika aneh seperti itu, menganggap kerangka lebih indah daripada manusia. Jadi, apakah kau ingin menegakkan keadilan? Kata kerangka itu dengan nada main-main. Menegakkan keadilan untuk surga. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Kalian para dewa, bukankah kalian selalu merasa benar sendiri, menganggap mayat hidup, iblis, malaikat jatuh, dan ras lainnya sebagai makhluk yang mengerikan, dan bersumpah untuk memusnahkan mereka sepenuhnya? Kerangka putih itu seakan teringat masa lalu, dan luapan amarah memenuhi dunia. Jadi diskriminasi semacam ini juga ada di alam dewa. Sepertinya jauh lebih serius daripada di alam abadi. Gumam Xiao Chen dalam hati, lalu berkata kepada kerangka itu, aku tidak membeda-bedakan mayat hidup, tapi kalau kau ingin membunuhku, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian, kan? Kalau kau tidak duduk diam menunggu kematian, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kata kerangka itu bercanda, orang suci ini memintamu datang ke sini, dan bahkan menunjukkan wajah aslinya, tanpa mengharapkanmu pergi hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, kerangka itu dengan santai mengangkat tangannya, dan suatu kekuatan besar menyapu seluruh dunia, menyerbu ke arah Xiao Chen seperti dampak ledakan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dentang. Di dalam makam pedang, pedang ajaib tampaknya merespons tuannya, melepaskan kekuatan sihir dan tekanan pedang yang menakjubkan. Pedang iblis pembunuh langit. Kerangka putih itu menggerakkan pedang ajaib di udara, dan segera menyerbu ke arah Xiao Chen. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen membeku. Metode serangan dan lintasan pergerakan pedang ajaib itu sangat sederhana, hanya berupa serangan garis lurus sederhana, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Tampaknya siapapun dapat dengan mudah menghindarinya. Namun hanya mereka yang benar-benar menghadapinya yang mengerti betapa dahsyatnya kekuatan pedang sakti ini. Saat pedang ajaib itu terbangun, kekuatan iblis dan tekanan pedang yang dipancarkannya telah membentuk medan domain, menjebak Xiao Chen dengan erat dan menekannya dengan paksa, membuatnya tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Oleh karena itu, ketika pedang ajaib itu terbang ke arahnya, dia tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menggunakan tubuhnya untuk menahan pedang ajaib itu. Akan tetapi, sekuat apapun tubuh kita, bagaimana ia dapat menahan kekuatan pedang ajaib setingkat ini? Dentang. Tepat ketika pedang ajaib itu hanya berjarak 3 kaki dari Xiao Chen dan hendak menembus tubuh Xiao Chen, kerangka putih itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengaitkannya, dan pedang ajaib itu berhenti di udara dan tidak membunuh Xiao Chen. Kenapa berhenti? Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap kerangka putih itu dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba aku sadar membunuhmu seperti ini akan sangat menyenangkan. Kerangka itu masih menopang kepalanya dengan tangan kirinya, menatap Xiao Chen yang sedang bersandar, dan berkata, bagaimana kalau kau tetap di sini bersamaku? Aku bisa mengabulkan semua keinginanmu. Xiao Chen tidak marah, tetapi hanya bertanya, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Aku tidak ingat. Aku hanya bisa bilang itu sudah sangat lama sekali. Si kerangka mendesah tak jelas, dengan nada melankolis yang tak kentara. Lalu kenapa kau tidak keluar? Tanya Xiao Chen, meskipun kekuatan fisikmu tampaknya melemah, itu masih cukup untuk mengimbangi Mu Beixuan. Siapa Mu Beixuan? Tanya kerangka itu. Aku juga tidak yakin. Mungkin dia ahli atau penjaga nomor 1 di wilayah Bintang Liuyun. Kata Xiao Chen santai. Cih, Master nomor 1 di wilayah Bintang Liuyun. Apa-apaan itu? Kau benar-benar membandingkan orang suci ini dengan orang rendahan itu. Kerangka tulang putih itu tampak sangat meremehkan dan tampak sangat marah. Jangan ragu. Kondisimu saat ini hampir setara dengan ini. Kalau kau tidak punya keunggulan kandang, kau mungkin takkan bisa mengalahkan Mu Beixuan. Komentar Xiao Chen dengan sangat objektif. Jika Mu Beixuan datang ke makam pedang ini, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengalahkan kerangka tulang putih. Namun jika dia keluar, kerangka itu mungkin tidak sebanding dengan Mu Beixuan. Topik ini tidak menarik bagi Santo ini. Kata kerangka putih. Namun, mengapa kau tidak takut sama sekali? Mengapa kau masih punya energi untuk mengobrol denganku?
Dalam hal ini, kerangka itu memang sangat aneh. Jika dia tidak berhenti tepat waktu dan menyelamatkan nyawa Xiao Chen akan terbunuh oleh pedang ajaib itu. Namun Xiao Chen sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan, dan mengobrol dengannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia tahu bahwa dirinya tidak berdaya melawan dan menyerah begitu saja? Takut? Tanya Xiao Chen dengan tenang, apakah menurutmu aku harus takut? Apakah kamu tidak takut mati? Tanya kerangka itu. Aku pernah hampir mati. Sejujurnya, ketika aku mengingat perasaan itu sekarang, aku masih sedikit takut. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusanmu, bahkan jika kamu tidak ingin mengalaminya. Kerangka putih itu tampak muram dan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh terhadap Xiao Chen lagi. Saat dia mengangkat tangannya, pedang iblis pembunuh langit yang melayang di udara kembali terasa, dan tekanan pedang yang mengerikan itu bergetar, menyerbu ke dalam jarak 3 kaki dari Xiao Chen, berniat untuk menembus Xiao Chen dalam satu gerakan. Pada saat kritis, kekosongan di sekitar Xiao Chen tiba-tiba berubah. Xiao Chen berdiri diam, namun pedang iblis pembunuh langit melewati Xiao Chen saat ruang berputar, tanpa menyentuhnya sedikitpun. Apa? Si kerangka tiba-tiba melompat dari singgasana dan menatap Xiao Chen dengan kaget. Kau, apa yang baru saja kau lakukan? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tentu. Sang kerangka berteriak dingin, mengangkat kedua tangannya, dan mengendalikan pedang ajaib. Pedang ajaib itu berputar di belakang Xiao Chen, mengubah arah, dan menyerang Xiao Chen lagi. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mencengkeram gagang pedang ajaib itu dan memasukkannya ke dalam tangannya. Keinginan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Xiao Chen lenyap dari tempatnya, dan sekejap kemudian dia muncul dalam jarak 10 kaki dari kerangka putih itu, lalu mengayunkan pedang ajaib di tangannya dengan ganas. Bersambung.